Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, pokoknya kita masih nih bahas masalah ijazah. Pokoknya saya nggak habis pikir apa sih sebenarnya mereka cari. Sampai sekarang kelompok yang memaksakan kehendak ini terus saja melakukan penggiringan opini di publik. Mungkin ada masyarakat kita yang sampai berpikir ini benar tidak, benar tidak. Nah, maka dari itu kita hadir untuk mencerdaskan agar masyarakat kita tidak tersesatkan oleh kaum yang memaksakan kehendak ini. Ya, contohnya saja seperti ya pengacaranya Ibu Dr. Tipa di acaranya Aiman kemarin. Sudah menyebutkan nama tersangka bahkan jumlahnya. Padahal sampai sekarang pihak Polda Metro Jaya belum mengeluarkan sedikit pun statement siapa yang bakal menjadi tersangka. Inilah bukti bahwa kelompok ini ya menyebarkan hoax. Dan inilah mungkin akibat dari merasa pintar, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar. Jadi ya melampaui hukum, melampaui pihak Polri, melampaui penyidik. Pokoknya ya sudah seperti mbah dukun lah kalau saya sebut, paranormal kan, peramal. Parah sih. Mungkin ya mereka ini ya ketakutan yang berlebihan sampai mungkin kita kurang tahu ya kurang tidur, jadi berhalusinasi seperti yang ibu-ibu yang satu ini. Pokoknya ya pengacara-pengacara yang katanya tim pembela ulama ya tidak mencerminkan, pokoknya galak betul, pokoknya arogan betul, pokoknya bikin gaduh satu studio. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Waktu itu ada kesempatan yang sangat bagus yang namanya gelar perkara khusus yang dibayangkan oleh kita dan juga yang dibayangkan oleh masyarakat Indonesia ketika gelar perkara khusus itu adalah waktu itu berarti disajikan semuanya bukti-bukti di Bareskrim ya. Nah, ini nih salah satu penyesatan dari si Roy Suryo ini ya, katanya gelar perkara khusus. Astagfirullahaladzim, ini pokoknya menyesatkan masyarakat yang tidak paham hukum yang di negara ini. Nanti itu om ini keceplosan kita kan. Nanti kalau Anda sudah masuk penjara dan Anda minta gelar perkara khusus, baru Polri melakukan gelar perkara khusus. Kalau kemarin ya mungkin ya memuaskan kehendak kalian kan yang selama ini terus rusuh jalan-jalan ke sana kemari. Jadi ya jangan menyesatkan masyarakat kita. Kan disajikan secara aslinya atau analognya, disajikan digitalnya saja tidak. Padahal kami sudah mempresentasikan dan file itu banyak bisa diakses di mana-mana. Kami mempertunjukkan ini loh ijazah yang dikatakan ditunjukkan oleh Bareskrim sendiri. Jadi bukan hanya sekedar fotokopinya ditunjukkan oleh Bareskrim. Ini real sih, ini penyesatan ini sih. Penyesatan dan penghasutan, parah. Saja hanya bisa menunjukkan fotokopi. Kalau Bareskrim sudah pernah meneliti yang asli, dia pasti menunjukkan yang asli. Nyatanya ditunjukkan pada saat konferensi pers tanggal 22 Mei itu adalah fotokopi. Dan fotokopi itu saya uji dengan perbandingan ijazah 1115 miliknya Fronojiwo, 1116 miliknya Hari Mulyono, 1117 miliknya Sri Murti Ningsih. Semuanya dibandingkan, semuanya identik kecuali yang 1120 miliknya Joko Widodo itu dia identik. Dan yang paling baru Mas, kami sekarang sudah memegang lebih dari 10 ijazah asli. Asli milik kakak angkatan kami yang sama-sama periodenya, yaitu ini kalau masyarakat kita nggak cerdas, tersesatkan ya dengan cara berpikirnya si Roy Suryo. Tapi ya kita tahu ya, memang mereka ini melakukan penggiringan opini seperti konversi pers kemarin kan ya, mereka mencari apa itu massa kira-kira, mencari dukungan dengan melakukan pidato-pidato yang pokoknya yang narasinya berbau ya pokoknya seperti orasi lah kira-kira. Malah pada tahun 85 lulusan dari UGM. Dan itu kita siap. Sekarang kita tantang Bareskrim. Mana aslinya? Jangan hanya omon-omon. Kalau ada aslinya tunjukkan. Kita siap penyesatan terbesar lagi yang barusan dilakukan oleh Mas Roy saat ini. Kenapa? Waktu disita oleh Bareskrim Mabes Polri itu ya itu ijazah aslinya. Makanya waktu konvensi pers itu ditunjukkan fotokopinya dan di sampingnya foto ijazah aslinya. Dan waktu itu juga ya kan sudah ada kan barang bukti ini. Nggak ada itu ada yang fotokopi, ada yang asli. Aduh, ini kan parah. Penerimaan untuk di ijazah aslinya gak itu ada. Mas Roy. Gak ada. Jadi ini penyesatan. Bukan penyesatan. Ini orang suka menyesatkan gini. Iya, makanya yang menyesatkan Sylvester. Nggak mungkin dong saya menyesatkan. Saya bukan tertuduh. Anda akan jadi narapidana. Gila. Jadi saya kasih tahu ya. Saya keberatan. Statusnya terlapor. Dasarnya apa? Jadi saya kasih tahu ini. Anda akan menjadi sebentar. Bang Sylvester tetap di sana. Ibu Kurnia, Ibu. Ini yang katanya pembela ulama kan, kelakuannya nauzubillah. Tapi ya mungkin sudah ketakutan berlebihan, jadi ya berhalusinasi seperti ini. Allah Akbar. Saya mau tanya, Anda Ibu pesan tetap kepada di sana. polisi? Ibu tetap Anda di pesan sana. kepada polisi? Bapak Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Lucu pokoknya mereka yang mengumumkan sebagai tersangka, mereka juga yang ketakutan
kerasa gerusuk sana kemari. Tetap di sana. Oh, pesanannya. Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Saya mau tanya. Pemirsa, Ini pesanan. pemirsa interupsi segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. berbicara. Pesanan. Apalagi Prof yang ditunggu, apakah harus 1-2 pekan setelah bukti dicek kembali kemudian muncul tersangka atau seperti apa Prof? Kalau melihat data-data sebagai bentuk pencemaran baik, saya kira Polri sudah tahu siapa calon tersangka. Jelas, kalau belum tahu nggak mungkin dong langsung naik ke penyidikan. Ya, pihak Polri tentunya hati-hati, apalagi mereka tahu yang mereka hadapi ini ya gerombolan Pak Purnomo. Jadi harus hati-hati agar semuanya itu sempurna. Lah dengan Calon tersangka sudah dikantongin Prof ceritanya? Yo pasti, bukti-buktinya pasti, tapi kan masih silent kan gitu kan. Cuman untuk meyakinkan sebagai calon tersangka bukti itu yang jadi problem. Karena sampai sekarang ada perdebatan bahwa tentang bukti itu belum ada suatu kesepakat, belum ada suatu pemahaman yang sama bahwa ini asli atau tidak asli. Dari pengalaman Anda menangani berbagai mungkin kasus, apakah ini sudah mendekati ke garis finish? Pokoknya statement pengacaranya Ibu Dr. Tipa kemarin itu bisa menjadi bukti sebagai hoax kan kira-kira kan. Langsung menyampaikan siapa yang akan menjadi tersangka. Begitu juga tadi statement dari si Roy Suryo yang mengatakan gelar perkara itu kan menyesatkan. Itu bisa itu pokoknya untuk menjadi bukti. Untuk tahapan di penyidikan? Sudah mau finish karena ini sudah sidik. Sidik tadi saya katakan serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti, barang sudah disita, saksi-saksi sudah diperiksa, sudah ada penggeledahan, ya tinggal siapa di antara itu yang menjadi tersangka. Nah, meminta gelar perkara. Loh kok kamu ngatur-ngatur kepolisian minta gelar perkara? Orang ini masih tingkat penyidikan, kamu kan belum diapa-apain kok sudah minta gelar perkara. Nanti tunggu saja. Kalau statusmu orang-orang tersebut ditingkatkan jadi tersangka, diperiksa, apalagi ditahan, saya tekankan dulu ini, apalagi ditahan. Nah silakan saja bahwa kau tidak berterima dengan peristiwa ini dalam BAP segala macam. Nah tingkatkan saja, minta untuk gelar perkara khusus. Nah ini yang saya maksud nih. Ini beliau ini jenderal loh, jenderal bintang 2. Jadi paham betul proses hukum yang harus dilalui di negara ini. Jadi Om Roy Suryo tadi ya, Om lagi gitu ya. Roy Suryo tadi ya, sudah melakukan penyesatan publik, penggiringan opini. Ya. Ini pokoknya merugikan pihak Pak Jokowi lah pokoknya. Untuk ada keseimbangan hukum itu baru berlaku. Nanti penyidik nanti akan berkoordinasi dengan wasidiknya dan laporkan kepada Bapak Kapolda melalui Dirkrimumnya. Nah, baru mungkin diagendakanlah gelar perkara khusus itu. Di situ ajang pembuktian, ajang saksi dan lain sebagainya. Gitu kira-kira ya. Saya teman saya ini Ria. Jadi kami bertiga berempat semua adalah teman sekolah SMA pada Ini teman SMA Pak Jokowi loh. Pokoknya, waduh, pokoknya kita kawal, kita dukung Polri pokoknya agar bisa menegakkan hukum di negeri ini. saat itu ya tahun 1988 sampai lulus dari kelas 1 sampai diperiksa, ditanya apa aja ya. Jadi intinya kemarin itu kami bertiga ya itu sudah melaksanakan di BAP. Jadi topiknya adalah penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi isinya pertanyaan itu semuanya berjumlah 95. Yang biasalah, yang pada intinya pertanyaan-pertanyaan itu seputar pada saat itu kami semua adalah siswa sekolah. Kamis ini ya, pada hari Kamis kami di kediaman Bapak Joko Widodo dalam pokoknya semangat lah pokoknya untuk Pak Dek menyuarakan kebenaran untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Rangka untuk sowan menyampaikan apa yang kemarin kami telah disidik oleh Polda Metro Jaya. Dan dalam hal ini salah satu yang mungkin menjadi menambah informasi adalah adanya dilakukannya penyitaan atas ijazah yang kami miliki. Jadi ada 5 ijazah, kebetulan kami berlima di sini Pak Mas Nardi, Sunardi, Pak Bambang Surojo, Sigit Haryanto, Ria Tri Raswani. Nah, jadi semua ijazah itu disita, bahkan juga termasuk ijazahnya Pak Jokowi dalam hal ijazah SMA.
ya untuk diuji forensik di Polda Metro Jaya. Adapun penguatan informasi sebetulnya hampir sama dengan waktu kami diperiksa oleh Mabes Polri, tapi ada penekanan dalam hal ini adalah penekanan tentang sejarahnya SMA 5 sehingga menjadi SMA 6. Ya, saat itu ada 11 sekolah, ada 11 kelas 11 sampai dengan kelas 11. Kelas 11 sampai 16 itu dia pagi, sekolahnya pagi. Karena ruang sekolah kurang sehingga kelas 17 dan 1 sampai dengan 111 itu sekolahnya siang hari, dan kami menyebut saat itu SMA 5 siang. Setelah lokal selesai, kami masuk pagi. Dan di saat masuk pagi itulah kami menyebut sebagai kami bukan SMA 5 lagi, tapi kami sudah berubah menjadi SMPP atau SMA 6 Surakarta. Mereka kan tahu Roy itu kan ada istrinya. Nah, pokoknya yakin sih ini. Kalau kata si Rismon itu kan 11.000 triliun persen nih masuk bui. Aing itu semua ada istrinya. Sama Bitor itu ada istrinya. Kan sudah sadar mereka semua naik ke pendidikan ya, sebagian besar itu. Betul. Kadang saya nggak habis pikir sih, nggak mikir itu masa depan anak istri. Aduh ya Allah, kasihan saya sebenarnya. Harusnya kan ya udahlah, ini ngelawan presiden loh, yang harus dijaga kehormatan nama baiknya. Rasa takutnya nggak ada gitu. Gimana kalau mereka masuk penjara nanti kan? Nah, mungkin kalau mereka minta maaf, mungkin Pak Jokowi masih mikir kayak SBY dulu maafkan dengan Arif gitu. Tapi ini enggak gitu. Makanya saya sarankan kepada anak-anak maupun istri daripada ini, anak-anak para yang masuk namanya di daftar SPDP, surat perintah penyidikan yang dilimpirkan ke kejaksaan oleh Polda Metro Jaya. Coba bujuk itu keluargamu, ayah kamu, suami kamu gitu, yang kerjanya menghina mempermalukan Presiden Republik. Ya betul, sebelum semuanya terlambat. Betul. Sebenarnya saya kasihan dengan anaknya maupun istri mereka. Indonesia yang ke-7 gitu. Karena ini resiko. Pak Jokowi hari ini diperiksa. Bayangkan kalau kalian masuk penjara, malu kan. Yang rusak itu kan kamu. Dulu aja anak-anak PKI aja nggak salah pun rusaknya selama. Sekarang ayah kalian ini lebih parah. Jahat banget gitu, mempermalukan, merusak nama. Bayangkan profesor jelas-jelas kuliah di Pajajaran dibilang palsu gitu kan. Saya satu alumni sama beliau, satu organisasi. Kalau beliau palsu, ini bahaya kalau palsu kan. Tapi mereka kuliahnya ada, rektor lagi kan. Nah itu ya maksud saya, tolonglah kalian sadarkan orang tua kalian. Mudah-mudahan hati itu lembut gitu. Kalau faktor ekonomi, terima uang karena kesulitan, tinggal bilang aja sama Pak Profesor, tinggal bilang aja sama Pak Jokowi kan. Iya benar. Biar Pak Jokowi bantu mereka. Kalau mau pekerjaan, mereka juga punya usaha. Pak Jokowi juga punya usaha, anaknya masih wakil presiden. Nah, ini betul nih, bagus nih ide si Bung Farhad kan. Tapi saya nggak yakin lah, mereka gengsi lah. Masa iya kan? Nggak tahu malu berarti. Apa kan namanya juga bukan menyuap ya, tapi ini namanya perhatian gitu. Mungkin mereka selama ini menyerang Pak Jokowi, tiba-tiba kalah, nggak dapat kerjaan, nggak dapat kepercayaan, sehingga motif ekonomi terjadi begini. Tetap aja apa-apa Pak Jokowi, apa-apa Pak Jokowi gitu. Sangat kecewa ya, karena Pak Jokowi yang melaporkan kami ke Polda Metro Jaya, harusnya beliau yang lebih konsisten memenuhi panggilan tersebut untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Ya kalau memang mau diperiksa di Polresta Solo, harusnya melaporkannya di. Ya, pokoknya ya ketakutan berlebihan itu ya menyebabkan berhalusinasi. Jadi mengeluarkan kata yang tidak. Pokoknya seperti ibu tadi lah. Polresta Solo. Jadi ini kami merasa ada tidak adanya persamaan di depan hukum, equality before the law harusnya. Itu tuh beda. Pak Jokowi itu presiden ke-7, orang yang berjasa di negara ini. Sampean opo meneh sampean. Dan itu harusnya ijazah tersebut harus disita dan diuji bersama di Polda Metro Jaya, bukan hanya pengakuan ditunjukkan ke penyidik. Lihat Dr. Tifar, Rismon, Ray Suryo dan kawan-kawan minta tolong Donald Trump. Emang Presiden Amerika Serikat membantu kalian? Kasihan deh lu. Kami sudah mengirimkan surat ke lembaga-lembaga internasional
kirain tadi, aduh parah, ini real sih ini. Mereka ini ya, siapa yang tahu kan, jangan-jangan betul ini mereka ini anteknya Mama Rika. Parah sih. Menunjukkan kesungguhan kami untuk membawa persoalan kriminal kami ini kepada internasional. Jika Bapak Presiden Prabowo Subianto diam saja terhadap nasib kami. Hebat banget. Kriminalisasi gitu. Kriminalisasi itu ditujukan untuk orang yang tidak bersalah terus dinyatakan sebagai bersalah. Nah, situ memfitnah, memfitnah barbar kan, geruduk sana geruduk sini. Itu namanya ya wajar menangkap orang yang kriminal. Kayaknya bukan bayang gini-gini. Hebat kali loh ya, Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismond dan seluruh kawan-kawannya. Katanya sampai menyurati lembaga-lembaga internasional. Wih, koneksinya hebat betul. United Nations, Human Rights Watch. Katanya sampai suratin Presiden Amerika Serikat. Itu dibaca kan surat sama dia itu? Katanya Donald J. Trump katanya. Sebenarnya mereka sadar nggak mungkin direspon, tapi ya mungkin niat mereka ini ingin mempermalukan negara kita di mata dunia. Parah. Gak kebayang aku gimana pada saat Donald J. Trump ya, Presiden Amerika Serikat, membaca ini surat apa ini? Udah buat kau kalau kau balas boleh, nggak kau balas suka aku katanya. Aku 10 tahun jadi lawyer belum pernah nyuratin White House loh, sumpah. Presiden Amerika Serikat pengen juga gitu sekali-sekali bersuara tuh kirimnya pakai apa ya, bawa. Itulah hebatnya anak abah kan, mentang-mentang kan abahnya nggak jadi sekjen PBB kan. Pakai pos Indonesia nyampe kayak itu. Hebat tapi koneksi mereka, aku salut lah, salut. Terus emang nasib Dr. Tifa kenapa dan kawan-kawan itu? Sampai bilang kalau Pak Prabowo hanya diam katanya dan tidak memikirkan nasib kami, emang nasib kalian kenapa? Kan belum kenapa-napa kan, masih aman-aman saja toh. Emang kenapa Pak Jokowi udah nyerahkan ijazah, takut ada calon tersangka gitu ya? Lagian kemarin pas keluar-keluar ngoceh, ketakutan yang berlebihan bang, jadi berhalusinasi. Kenapa kan? ngoceh di media, tunjukkan ijazah Pak Jokowi bla bla bla, kayak jago hebat kali nggak mikirkan nasib. Sekarang udah naik sidik perkaranya, udah ada sinyal calon tersangka, baru selamatkan nasib kami, minta tolong Pak Prabowo, minta tolong Donald Trump. Ya tapi tetap kudoakan semoga Pak Donald Trump membalas suratnya ya. Partai yang gambarnya gajah, gajah yang artinya gap. Ketek alas, dapuranmu rasa kok kakean cangkem, ya toh? Ora usah sok ngenyek kono ngenyek kene. Dapuranmu iki sane ngenyek kono ngenyek kene. Ya, engko nek giliran dilapurke kakean cangkem, sodoksan raimu. Piye? Nek misale aku sesuk arep gawe partai, terus lambange gambare iki tempike bojomu piye? Ini bisa nih sebenarnya kader PSI juga ikut melaporkan. Pokoknya ya berlapis banget pokoknya. Parah sih. Aduh. Tempike bojomu piye? Piye? Seneng ora kowe? Diapuranmu iki senenge ngenyek, kelakuane kaya gencik ngono. Piye? Kira-kira nek aku sesuk gawe partai terus lambange gambare tempike bojomu piye? Kira-kira kowe setuju ora? Dengokke Roy Suryo nek wong ngomong. Kowe setuju ora? Apa arep monyek? Nek monyek ya nyeken kono tempike bojomu. Kelakuanmu, dapuranmu iki rumangsane kaya wong paling hebat dhewe kowe. Bengak-bengok, untung kowe bengoke ra ning ngarepku kowe. Bengoke ning ngarepku ngono tak bualang boto raimu. Tenan aku ora ngapusi. Dapuranmu ki ra iso ngajeni wong kowe, tak omongi ya. Dapuranmu ki ora iso ngajeni karyane wong liya. Wong liya angger karyane ora cocok karo pendapatmu menurutmu salah. Karepe masyarakat rakyat ki kon anut karo pendapatmu kabeh. Diapurmu sempal kuwi, diengkulmu amoh kuwi. Rene ra tak gejok raimu kowe. Dadi wong aja ngono. Kowe iki menungso apa kewan? Dapuranmu madang isih golek duit kentu ning Indonesia. Iya toh? Dapuranmu ki lho nyekolahke anak-anakmu kuwi ning Indonesia. Golekke pakan bojomu ning Indonesia.
Kowe kok iso ngenyek bangsa Indonesia, ngenyek partai-partai Indonesia, dapurmu apa? Kowe iso ngenyek PSI iki landasane apa? Dasar hukumnya apa? Gejok raimusan kowe. Kowe iso ngenyek PSI ya toh? Iso ngenyek partene Mas Kaisang, aku ya iso ngenyek kowe. Ya toh? Piye? Lah nek aku misale engko gawe partai terus gambare tempike bojomu piye? Cocok ora? Rungokke Ro Surya nek wong ngomong. Piye? Engko genderone tak gambari tempike bojomu. Piye? Mangkane dadi wong ki rumangsamu, kowe iso merendahkan karya orang lain, kowe iso merendahkan orang lain, aku ki lho iso ngrendahne awakmu. Kowe tak omongi, iso ngrendahne awakmu sak anak bojomu. Dadi wong sing apik. Ya, dapuranmu aja merasa paling hebat, paling pinter. Dapuranmu ki lho menungso sing ora iso diajeni. Dapuranmu ki menungso sing ora iso diwenehi ati. Rumangsane rakyat bodoh. Rumangsane rakyat orang ngerti ndi wong sing kelakuane apik, Pokoknya ya mereka itu ya sudah membodoh-bodohi masyarakat. Sebenarnya mereka adalah yang membodoh-bodohi masyarakat kita ini dengan penggiringan opini yang menyesatkan yang terus mereka lakukan. Elek, rakyat iki wis bosen karo kelakuanmu. Rakyat ki wis bosen nyawang tingkahmu. Nyawang gedabrusmu ki lho. Dadi menungso ora usah sok kakean polah kowe. Kowe iso ngenyek PSI, lah rumangsane aku ora iso ngenyek awakmu ro keluargamu kowe piye? Mbok sak tempike bojomu tak nyek kowe. Rumangsane aku wedi, karo dapuranmu aku lho ora wedi blas karo model-model raimu. Kowe tak omongi. Dapuranmu iso ngenyek PSI, ngenyek partene Mas Kaisang, kuwi dasare apa? Aku arep takon ro kowe. Dapuranmu ki lho apa nek ra ngenyek, nek ra ngelek-elek kono kene iki ora mbadok kowe ning Indonesia ki, ora mbadok ramangan. Anak bojomu ora mbadok ramangan. Dadi menungso kaya ngono kelakuanmu ki, Dapuranmu ki lho ngapalke Pancasila wae ra jegos. Ya toh? Nyanyekke lagu Indonesia Raya ra jegos. Dapurmu ki dudu menungso kowe tak omongi kewan. Dapurmu iki dudu wong Indonesia. Ya. Mulane kuwi aja sok ngenyek. Kowe sekali lagi ngenyek kono kene, ngenyek kono kene, kowe tak nyek tenan kowe sak anak putumu. Tenan. Aku ora ngapusi mbok rumangsane. Dikirane aku wedi karo dapuranmu lho. Wong kon gelut ngono ya tak jojoh tenan raimu. Masamu ki. Dadi wong aja kaya ngono kuwi. Ya, dapurmu ki nek isih golek pangan ning Indonesia, isih ngising, isih kentu ning Indonesia, isih njojoh, isih ngloloi bojomu ning Indonesia. Ya, kuwi ora usah kakean polah ning Indonesia. Ya. Dadi wong isih apik. Slot suwi kok tak sodok tenan raimu. Ya, kowe kok iso-isone ngenyek kono ngenyek kene. Ya toh? Ngenyek ijazane Pak Jokowi, ya kurang puas ngenyek Mas Kaisang sak partene, ngenyek PSI. Landasane apa? Dapuranmu ki lho terus apa? Ya, kepentinganmu ki apa aku arep takon. Dadi menungso sing apik kelakuanmu ki. Nek ra pengen tak jejeg tenan raimu. Ya, kowe tak titeni tenan kowe Roy Suryo. Tenan, kowe janji iso ngelek-elek kono kene, ngelek-elek pemerintah kono kene, tak incer terus kowe. Aku lho iso ngelek-elek dapuranmu sak keluarga. Dadi menungso aja kaya ngono kuwi. Ya, dadi menungso sing apik mulane. Karena itu saya pada kesempatan ini sebagai anak muda bangsa Indonesia berharap. Nah ini kan hebatnya anak abah kan. Itulah akibatnya ya berkumpul dengan nenek-nenek, dengan kakek-kakek. Jadi ya merasa muda. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Nah, ini parah nih. Padahal belum loh 2029, tapi udah hilang duluan.
rakyat luar biasa, luar biasa. Beliau berpikirnya selalu untuk rakyat kecil. Saya tuh akhirnya harus mengakui dalam hal dua pemimpin idola saya, Abah, Anda panas, kami puas. memimpin negara, saya harus belajar dari Pak Joko Widodo. Ngerti bertempur, saya mengerti perang. Tapi saya kalau urusan negara sekarang saya banyak belajar dari Pak Joko Widodo. Karena itu mungkin beliau bawa saya kemana-mana. Mungkin beliau mau didik saya tidak tahu. Tapi kira-kira itu. Pokoknya saya sangat setuju sekali dengan Bung Sylvester yang mengatakan katanya yakinnya bahkan 11.000 triliun persen mereka akan masuk bui. Jelas tadi kan mereka melakukan penggiringan opini sampai menjelek-jelekkan sebuah partai politik dari si Roy Suryo. Astagfirullahaladzim. Pokoknya ini bisa sih kalau terkena pasal berlapis kan. Pokoknya kelewatan betul, pokoknya parah pokoknya. Dan untuk Ibu Dr. Tifa tadi tuh, bukti bahwa ya saya yakin pasti mereka itu sadar sebenarnya tidak akan direspon oleh si Presiden Amerika itu Donald Trump kan. Tak akan mungkin direspon. Jadi niat mereka itu ya memang ingin mempermalukan negara kita itu di mata dunia. Dan ya memang mereka ini ya parah, selain melakukan fitnah kepada Pak Jokowi juga melakukan penyesatan di ruang publik agar mempengaruhi masyarakat kita, agar bisa pemikiran seperti mereka, pemikiran yang sesat seperti itu. Nah pokoknya dengan fenomena atau kejadian yang dialami Pak Jokowi ini, saya teringat dengan pernyataan sahabat Rasulullah yang mengatakan katanya, tak perlu kita menjelaskan kepada siapapun. Yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak akan mau percaya kepadamu. Dah, saya akhiri. Pokoknya salam cerdas, salam waras, tentunya selalu support nih, selalu dukung terus pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.